Pria ini sedang melakukan video call dengan istrinya. Tiba-tiba seorang wanita lewat. Istrinya kebetulan melihatnya. Stanley bertanya kepada istrinya ada apa. Sang istri berkata dia melihat seseorang berjalan di belakangnya. Stanley menoleh dan tidak melihat apa-apa. Dia berjalan di sekitar rumah sambil menggenggam teleponnya. Akhirnya dia berjalan ke arah anjing ini dan memberitahu istrinya. Jika seseorang memasuki rumah, anjing ini pasti akan menggonggong. Setelah selesai berbicara, dia melihat pintu belakang terbuka lebar. Dia mengunci kembali pintu itu. Setelah selesai mengobrol dengan istrinya, dia langsung menutup videonya. Keesokan harinya, Stanley langsung membeli kunci baru. Dia mengganti semua pintu dengan kunci baru. Dia juga memasang kamera di rumahnya. Pria ini bernama Stanley. Beberapa hari yang lalu seorang wanita bernama Bella muncul secara misterius di halaman belakang rumahnya. Sebagai laki-laki, secara alami, Stanley juga tidak bisa menahan diri. Setelah itu, Stanley ingin menyingkirkan Bella, tapi Bella selalu muncul di rumahnya. Dia merasa wanita yang dilihat istrinya itu adalah Bella. Untuk mencegah Bella muncul lagi, dia sengaja mengganti semua kunci pintunya. Di malam hari, bola kaca lain menyembur keluar dari dinding. Mendengar suara itu, anjing ini langsung berdiri, melihat bola kaca yang melewati pintu, kemudian berguling menuruni tangga. Anjing itu juga berlari ke bawah. Dia mengikutinya hingga ke pintu masuk ruang bawah tanah. Anjing ini tampaknya melihat sesuatu, dirinya kemudian berhenti. Hai tampan, di pagi hari, Stanley terbangun karena mendengar kebisingan. Dia mengira anjingnya itu nakal. Stanley mengikuti suara itu dan turun untuk melihat-lihat. Ternyata itu adalah suara mesin cuci yang sedang menyala. Dia punya firasat buruk. Dia mengumpulkan keberanian untuk membuka mesin cuci itu. Stanley langsung muntah di tempat. Anjing itu sudah digiling hingga hancur. Stanley menjadi marah dan memilih untuk memanggil polisi. Namun saat diinterogasi polisi, baru pada saat itulah Stanley menyadari bahwa selain mengetahui namanya adalah Bella, dia tidak tahu informasi lainnya. Dan juga tidak ada yang tertangkap di CCTV. Polisi mengatakan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Stanley yang depresi duduk di tempat tidur dengan linglung. Bola kaca itu menggelinding lagi ke kakinya. Dia sudah tahu. Ini adalah ulah Bella. Stanley meminta maaf kepada Bella. Melihat ekspresinya yang tulus, Bella hanya mendengarkannya. Demi mengutarakan permintaan maafnya, Stanley sudah meninggalkan hadiah di dapur. Setelah mendengar hal itu, Bella berjalan ke dapur. Aku menerima permintaan maafmu. Aku tidak ingin memperburuk keadaan. Sebenarnya, Stanley yang sedang duduk itu. Dirinya sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan Bella. Lagi pula istrinya akan segera datang. Kelakuannya pasti akan ketahuan. Dia menyeret tubuh Bella ke ruang bawah tanah. Dan ingin menyembunyikannya di dinding. Ketika dia akan menaburkan abu putih di tubuhnya Bella, tiba-tiba istrinya menelponnya. Dia takut istrinya akan melihat darah di wajahnya. Jadi dia berbalik ke samping dan berbicara dengan istrinya sambil pergi ke dapur. Setelah mengobrol beberapa kata, Stanley berpura-pura sibuk. Dirinya yang sedang bad mood langsung menutup teleponnya. Dia kemudian kembali ke ruang bawah tanah dan ingin membereskan mayatnya Bella. Tapi begitu turun, dia melihat ada 2 jejak kaki di atas abu putih yang berserakan. Dan yang lebih anehnya adalah mayat Bella juga menghilang. Lalu terdengar suara langkah kaki yang berlari di lantai atas. Dia melihat sosok wanita yang berlari ke atas. Stanley langsung pergi mengejarnya. Kemudian orang itu berlari ke kamar tidurnya. Stanley juga mengejarnya. Tetapi ketika dia bergegas ke kamarnya, tidak ada orang di sana. Saat ini, dia tiba-tiba menerima sebuah pesan. Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu dikirim oleh Bella. Jika Bella tidak mati, tidak mungkin, dirinya sama sekali tidak terluka. Tiba-tiba pintu lemari di belakangnya mulai bergerak dengan sendirinya. Stanley ingin menggunakan pisau untuk mengeluarkan bola kecil itu. Tapi bola kaca itu terus naik. Dan tidak bisa dihentikan. Gambar selanjutnya sangatlah mengerikan. Mari kita lewati. Terakhir, Stanley yang terluka parah mengumpat dengan keras. Monster ini tidak berkata banyak. Dia langsung melepaskan lebih banyak bola kaca. Dan begitulah, Stanley akhirnya terdiam. Setelah beberapa saat, istrinya Stanley akhirnya kembali. Dia memanggil nama suaminya dan juga anjingnya. Tapi tidak ada jawaban dari rumah. Dia pergi ke kamar tidur untuk memeriksa, tapi tidak menemukan siapapun. Tetapi dia menemukan 3 noda di lantai. Dia buru-buru mengambil kain lap dan mengelapnya. Dia bahkan tidak peduli dengan bola kaca yang ada di sampingnya. Setelah menyekannya, dia pergi ke kamar mandi untuk mencuci tangannya. Setelah mencuci tangan, dia menemukan wastafelnya tersumbat.